Kalau saya setuju ya, itu lebih baik ya diproses ya. Entah itu nanti dengan penangkapan atau tidak, tapi lebih baik itu diproses. Karena sudah ada dugaan kuat ya telah menyebarkan tadi berita hoax dan itu berpotensi untuk menimbulkan keonaran ya. Atau mungkin sudah menimbulkan keonaran tadi. Kalau mau kita nilai ya setidaknya di dunia maya ya. Kita akan pernah ingat apa yang dialami oleh Habib Rizik Syihab itu ya, yang menyatakan bahwa dirinya sehat, kemudian dinilai itu hoax, dan dinilai juga menimbulkan keonaran. Meskipun itu dia di dunia maya ya, kita salah satunya kan ukurannya kan di dunia maya itu. Meskipun itu yang menurut saya tidak pas gitu ya. Nah karena hoax, maka sebenarnya Gubernur Anies itu bisa melaporkannya kepada aparat penegak hukum ya, dengan tuduhan tadi ada pencemaran nama baik, itu berarti nanti terkait dengan pasal 310 dan juga nanti ada undang-undang ITE lah ya, terutama di pasal 27 ayat 3. Nah, juga ada itu yang juga menimpa Habib Rizik Syihab itu kan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya, tentang menyiarkan berita bohong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, tetap Prof. ceria? Ceria, apapun Prof, situasi politik, pokoknya kita tetap harus ceria ya. Jangan lupa harus bahagia, ceria, harus bahagia, gitu ya. Bro. Iya, betul sekali. Ya, bahagia itu salah satunya dengan ceria. Prof. Suteki, ini kita mau bahas satu yang ceria juga ya, karena temanya parodi ya. Iya. Iya, kita mau bahas terkait dengan Abu Janda nih, Permadi Arya. Jadi maghrib tadi ya viral hashtag trending topik di Twitter hashtag tangkap Abu Janda. Wow, ya. Ini karena beliau memposting video Anies yang diedit ya terkait dengan ACT. Yeah. Nah ini sedikit saya bacakan berita berjudul tanda sadar berhoax video Anies soal ACT. Pegiat media sosial Permadi Arya lagi-lagi jadi sorotan. Dia mengunggah berita hoax, mengunggah video hoax terkait dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang aksi cepat tanggap atau ACT. Melalui Instagram, pria yang juga dikenal sebagai Abu Janda itu mengunggah potongan ucapan Gubernur Anies, namun suara dalam video diduga keras telah diedit sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Nah, ini kita beritahu aja, berlihat aja, Prof. Videonya kurang lebih yang ini. Jadi ada dua versi. Ini yang video editannya dan terakhir nanti di video aslinya. Berikut videonya. Bahwa ACT menciptakan satu sistem di mana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya, mereka yang membutuhkan, memberikan kepada mereka yang berlebih. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik, dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit. Tapi insya Allah this is always for benefit, bukan dukungan. Karena itu saya menyampaikan apresiasi bahwa ACT langsung bertindak cepat, langsung bertindak tanggap, menciptakan satu sistem di mana mereka yang berpunya memberikan kepada mereka yang kekurangan, mereka yang berlebih memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik karena bukan lewat negara, tapi lewat antar masyarakat. Ya, Prof. Suteki, tadi videonya sudah kita putar. Apa yang pertama kali ingin jenengan sampaikan, Prof, terkait dengan diunggahnya video tapi diedit dan konteksnya itu juga justru berbalik gitu, Prof. Gimana, Prof? Mau? Iya, iya. Jadi ini kita lagi-lagi Abu Janda ya. Iya, iya, Prof. Jadi orang bilang, wah tak ada matinya ini ya. Ya, saya kira siapa ya yang nggak kenal Abu Janda alias Permadi Arya.
sebelumnya saya ya agak mencari-cari tahu ini siapa sebenarnya. Dari awal saya ingin tahu siapa dia itu. Nah, lalu saya mendapatkan jawaban itu ketika sedang bersama dengan Ustadz Felixio ya, berhadapan begitu. Wah, itu di acara ILC. Wah, itu keren banget lah itu. Ketika berhadapan itu ya kita jadi tahu siapa sebenarnya Abu Janda. Ya, baik. Ada yang menyebut sebagai pegiat medsos ya, medsos, ada influencer, ada yang mengatakan sebagai buzzer ya, istilahnya macam-macam lah ya. Nah, saya memang turut mengamati itu dan sepak terjangnya memang kalau saya lihat ya, acap kali dapat dinilai kontroversial ya. Beberapa bagian itu kan berlawanan atau ya dalam tanda kutip itu nyerempet ya dengan umat Islam begitu. Apakah itu dalam bentuk penistaan atau mungkin juga ada unsur-unsur ujaran kebencian begitu. Betul. Saya untuk kasus ini telah membaca narasi pidato Anies yang asli dan juga narasi yang diunggah oleh Abu Janda ini. Saya memang bisa menyimpulkan bahwa unggahannya itu hoax ya. Cuma saya nggak tahu ini ya, oleh beberapa kalangan mungkin dikatakan ini hoax yang membangun ya. Nah, membangun apa? Membangun sentimen kebencian kepada Anies itulah sih. Oke, baik. Ya intinya gini lah Mas, ya saya nilai Abu Janda ini mengunggah video pidato Anies Baswedan itu, namun jelas itu video yang diunggah adalah sudah diedit, sehingga ya seolah-olah gubernur ibu kota negara kita ini, itu kan seolah-olah mengatakan bahwa kerja-kerja ACT itu hanyalah demi keuntungan semata, kan begitu. Ya, nah, ini patut diduga kalau menurut saya telah melakukan perbuatan yang menyimpang ya, artinya melanggar hukum, terutama dalam hal menyebarkan informasi bohong dan juga termasuk di situ ada pencemaran nama baik terhadap pejabat negara loh ini. Ini namanya gubernur ini pejabat negara. Jadi saya kira indikasinya ke situ. Iya. Oke, Prof. Ini hashtag tangkap Abu Janda ini trending, Prof ya. Nah, menurut jenengan itu layak nggak sih dia itu ditangkap dan kenapa alasannya selain mungkin ada tambahan selain dari yang tadi disinggung, Prof? Iya. Kalau saya setuju ya itu lebih baik ya diproses ya. Entah itu nanti dengan penangkapan atau tidak, tapi lebih baik itu diproses. Karena sudah ada dugaan kuat ya telah menyebarkan tadi berita hoax dan itu berpotensi untuk menimbulkan keonaran ya. Atau mungkin sudah menimbulkan keonaran tadi. Kalau mau kita nilai ya setidaknya di dunia maya ya, kita akan pernah ingat apa yang dialami oleh Habib Rizik Syihab itu ya, yang menyatakan bahwa dirinya sehat kemudian dinilai itu hoax dan dinilai juga menimbulkan keonaran. Meskipun itu dia di dunia maya ya, kita salah satunya kan ukurannya kan di dunia maya itu. Meskipun itu yang menurut saya tidak pas gitu ya. Nah, karena hoax maka sebenarnya Gubernur Anies itu bisa melaporkannya kepada aparat penegak hukum ya dengan tuduhan tadi ada pencemaran nama baik, itu berarti nanti terkait dengan pasal 310 dan juga nanti ada undang-undang ITE lah ya, terutama di pasal 27 ayat 3. Nah, juga ada itu yang juga menimpa Habib Rizik Syihab itu kan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya tentang menyiarkan berita bohong itu. Nah, di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu disebut begini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, jelas dia lewat Instagram kan, dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, ini kalau kita lihat ancamannya ya di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE itu disebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tadi ya 27 ayat 3 tadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat pasal-pasal yang sebenarnya itu bisa
jeratkan kepada tindakan Abu Janda itu sebenarnya ya ini mungkin menggenapi ya dulu beberapa dugaan-dugaan yang juga menimpa kepadanya itu. Oke, Prof. Oke, tadi jenengan menyebutkan banyak pasal yang bisa menjerat Abu Janda. Tapi bagaimana dengan rekam jejak kasusnya selama ini yang sebagian orang tuh bukan nggak mau tapi udah hopeless, Prof. Ya itu, kalau kita telisik ke belakang itu kan Abu Janda pernah dilaporkan ke polisi itu sebanyak 6 kali. Wow. Ya termasuk ada 2 yang kemarin juga cukup heboh yang terakhir itu ya mengenai pegiat HAM Natalius Pigai dan juga penyebutan Islam sebagai agama arogan itu. Jadi kalau kita sebut itu misalnya penghinaan bendera tauhid ya, itu laporan tercatat nomor LPTBL tahun 2018 itu ya di Ditreskrimsus 14 November 2018. Lalu ada dilaporkan oleh Ustadz Mahir Tuwalibi ya, almarhum ya. Itu atas dugaan pencemaran nama baik juga itu tahun 2019. Kemudian menghina agama Islam itu tahun 2019 juga. Kemudian yang keempat itu dilaporkan Sultan Pontianak ya karena menghina Sultan Hamid kedua. Itu 9 Juli 2020. Lalu yang kelima itu ada ucapan rasis pada kasus tadi. Natalius Pigai itu di 28 Januari 2021. Nah, yang keenam itu dilaporkan KNPI ya, itu terkait dengan unggahan status Islam sebagai ini ya, agama yang arogan itu loh ya. Nah, itu 29 Januari 2021. Nah, jadi sudah 6 itu ya. Jadi sudah 6 laporan yang terkait dengan Abu Janda ini, namun ya dari sekian banyak kasus yang dilaporkan itu hingga kini menurut saya, pengamatan saya, ini polisi belum juga memprosesnya sesuai dengan pentahapan sistem peradilan pidana kita. Nah, ada apa di situ? Saya juga nggak tahu ini. Jadi terkesan kan ini apa ya boleh dikatakan ya seolah-olah kok untouchable gitu ya. Nah, mestinya nggak boleh ada begitu ya. Kalau mau adil ya mestinya diproses. Apalagi ini kalau misalnya ini Pak Anies melaporkan, saya kira juga bisa diproses karena beberapa pasal baik Undang-Undang ITE maupun KUHP itu bisa terpenuhi ya, perbuatannya bisa memenuhi unsur-unsur pasal itu. Oke, baik. Prof, terakhir nih Prof, saya mau nanya Prof. Apa pesan Prof Suteki dalam menghadapi orang seperti Abu Janda ini, Prof? Ya, tadi saya katakan ya memang Abu Janda ini kan terkesan untouchable people gitu ya. Terutama kalau berhadapan dengan hukum ya. Nah ini saya kira juga dibutuhkan aparat penegak hukum yang progresif gitulah ya, supaya bisa memprosesnya secara serius, terutama kita kaitkan dengan persoalan prinsip equality before the law itu. Nah kalau itu tidak dilaksanakan ya sebenarnya prinsip equality before the law itu sering kita katakan itu just a myth ya, itu hanya mitos. Dan itu akan dibuktikan kebohongannya setiap hari itu. Saya kira Abu Janda harus diberikan pelajaran ya supaya tidak berulang kali melakukan perbuatan yang patut itu diduga melanggar hukum. Harus dibuktikan bahwa di negeri ini itu tidak ada orang yang terkesan untouchable tadi ya, atau yang mempunyai namanya imunitas hukum. Kita harus berani untuk menghadapkan ini. Ya bisa, kalau perlu ya kita hadapkan antara yang hoax dengan yang benar itu mana. Karena pidato-pidato yang tadi disebutkan itu kan bisa diputar kembali, dihadapkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya kira pidato Pak Anies itu adalah pidato yang benar ya, meskipun ya beberapa haters atau buzzer itu saya kira juga sering menyerang dan bahkan itu mempersekusi Pak Anies Baswedan itu. Nah, yang terpenting bagi kita itu, Mas, kita harus memposisikan pada track yang benar itu ya. Supaya kita ini sebagai manusia, sebagai warga negara yang baik harus berani untuk membela kebenaran.
Jadi itu kan kewajiban kita berada pada posisi yang benar. Kalau memang benar harus kita bela. Dan dalam hal ini Pak Anies itu wajib kita bela karena apa? Berada pada posisi yang benar. Oke, baik, menarik ya. Oke, Prof. Suteki, menarik, ya, luar biasa jawabannya. Terima kasih ya sebelumnya. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat dalam edisi Tangkap Abu Janda ya, yang viral hashtagnya. Ya, terima kasih Puan dan Tuan ya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan beragam. Ya, dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.